Jadi nanti banyak prememori aja ya Mas, yang tidak penting dilewat aja ya. Ya. Tapi berapa menit Bu minimal Bu? Ya tetap 20 katanya. Tapi ya itu yang misalnya diskusi ya jangan terlalu lama ya, atau presensi tidak perlu berlama-lama. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan bagaimana kabarnya anak-anak? Itu yang cowok dulu kok enggak menjawab itu gimana kabarnya? Baik-baik Pak, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk Mas Imam bisa memimpin berdoa. Siap ke doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Imam. Saya absensi terlebih dahulu. Adakah yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah, hadir semua. Nah, pada kali ini Bapak akan menyampaikan materi masih sama dengan materi yang minggu kemarin Bapak sampaikan, yaitu materi tentang puisi. Nah, minggu kemarin Bapak sudah menyampaikan. Nah, bisa dilihat ini, kalau kalian lihat ini gambar anak sedang apa ini? Yang dilakukan itu apa? Kegiatan apa? Puisi. Membacakan sesuatu. Apa? Apa? Sedang membacakan sesuatu. Ya, ini sedang membacakan teks puisi. Nah, sebelum masuk ke materi pada hari ini, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada kegiatan kali ini. Nah, yang pertama, peserta didik dapat membandingkan jenis-jenis puisi, puisi lama, baru, dan juga kontemporer dengan membuat bagan atau diagram perbandingan. Dan yang kedua, peserta didik dapat menulis puisi sesuai dengan langkah-langkah menulis puisi yang benar. Apakah paham? Bapak lanjutnya. Jenis puisi itu ada 3. Yang pertama ada puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Apa kalian udah tahu atau pernah mendengar ini jenis-jenis puisi? Nah, puisi lama ini adalah puisi yang terikat aturan ketat. Nah, seperti jumlah barisnya, suku kata, rimanya, dan iramanya. Nah, biasanya bersifat anonim dan berkembang secara lisan. Nah, contohnya itu ada pantun, syair, dan juga gurindam. Nah, yang di bawah itu ada contoh syair dan yang berjudul Syair Perahu, karya Hamzah Fansuri. Ada yang mau membacakan? Saya. Oke, Mas Zain, silakan bisa dibaca. Itu yang syair perahu. Inilah gerakan suatu pada mengarangkan syair selalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah itikat diperbetulan. Wih, beri apresiasi. Nah, kita lanjut ke makna puisi yang ada pada syair tadi ya. Nah, bait tersebut tadi itu berisikan pengantar atau pembuka yang menyatakan bahwa syair ini ditulis sebagai nasihat atau petunjuk hidup. Tahu nasihat kan kalian semua? Tahu. Oke. Nah, selanjutnya makna di tiap barisnya. Yang pertama itu inilah gerangan suatu mada. Nah, di dalam baris pertama, penyair ini menyatakan bahwa ingin
memberikan suatu nasihat atau sebuah petuah. Nah, yang kedua, penulis menyusun dengan bahasa yang indah dan menarik supaya mudah diterima oleh pembaca ataupun pendengarnya. Kemudian yang ketiga, itu syair ini bertujuan meluruskan jalan hidup manusia atau perjalanan hidupnya. Nah, yang terakhir, pada baris terakhir bermakna disitulah keyakinan atau iman itu diperbaiki. Apakah paham? Apakah dapat dimengerti, anak-anak? Kok pada terus semua ini? Oh, alhamdulillah. Baik, selanjutnya yaitu gaya bahasa. Nah, yang pertama itu metafora. Metafora ini ada contohnya yaitu jalan tempat berpindah. Ini itu menggambar apa? Membandingkan tapi tidak ada kalau bandingnya, jadi langsung contohnya kayak jalan tempat berpindah, kayak melambangkan sebuah perjalanan hidup manusia. Selanjutnya yaitu ada religius atau simbolik. Nah, pada kata iktikad, nah itu merupakan keyakinan atau iman yang menunjukkan, kalau kan kalian ini rata-rata Islam kan? Nah, itu menunjukkan nuansa spiritual Islam. Kemudian ada bahasa klasiknya juga. Nah, penggunaan kata seperti kata gerangan, madah, iktikad yang mencerminkan bahasa Melayu klasik. Nah, pada syair tadi juga menggunakan rima AA yang berakhiran dengan kata madah, indah, berpindah, dan berpetua. Nah, ini itu merupakan ciri khas syair atau puisi lama yang memiliki rima tetap. Bapak lanjut ya. Selanjutnya yaitu puisi baru, yaitu puisi yang lebih bebas dibandingkan puisi lama yang tadi. Yang tadi kan masih terikat dengan rima yang sama kan. Nah, ini tuh lebih bebas, tapi masih memperhatikan bentuk dan rima tertentu. Contohnya pada puisi baru ini yaitu ada soneta, balada, ode, dan elegi. Nah, di sini Bapak menyantumkan contoh puisi baru yang berjudul Ibu karya Cem Margianto. Ada yang mau membacakan? Saya. Oke, Mas Imam silakan dibacakan. Ya. Lenganmu yang rapuh masih saja gigih menepis gerimis, yang menyapu wajah kelabumu, sedangkan aku cuma bisa terpaku menggigit, menyaksikan dan mencoba meraba perih yang kau cerita. Baik, Guri, ada satu. Terima kasih kepada Mas Imam. Selanjutnya Bapak lanjut lagi, yaitu ada makna puisi per barisnya. Nah, puisi tadi ini menggambarkan sebuah perjuangan seorang ibu yang tetap tegar meskipun dalam kondisi lemah dan penuh penderitaan. Nah, untuk pada baris yang pertama, lenganmu yang rapuh, itu menggambarkan kondisi fisik sosok ibu yang sudah lemah ataupun renta. Kemudian pada baris kedua yaitu masih saja gigih menepis gerimis. Nah, ibu ini tetap berjuang dan bertahan meskipun menghadapi kesulitan yang ia hadapi. Selanjutnya yang baris ketiga yang berbunyi yang menyapu wajah kelabumu. Nah, itu berarti wajah kelabu itu melambangkan kesedihan yang dialami sosok ibu dalam puisi ini. Kemudian pada baris selanjutnya yaitu sedang aku cuma bisa terpaku menggigil. Nah, aku di sini itu menggambarkan sosok anak yang merasa tidak berdaya dan hanya bisa menyaksikan ibunya yang rapuh tadi. Kemudian pada baris yang terakhir yaitu menyaksikan
dan mencoba meraba perih yang kau derita. Yang berarti kan anak itu udah berusaha memahami rasa sakit dan pengorbanan ibunya. Selanjutnya gaya bahasa pada puisi baru ini, yaitu yang pertama ada metafora, yaitu ada gerimis yang melambangkan masalah atau cobaan hidup yang tadi ibu hadapi dan anaknya. Kemudian ada wajah kelabu yang melambangkan kesedihan atau penderitaan yang dialami oleh anak dan ibu tadi. Kemudian ada personifikasi, yaitu pada gerimis yang menyapu wajah. Nah, gerimis ini seolah-olah memiliki tindakan seperti manusia. Padahal kan gerimis ini kan benda mati kan. Nah, itu diberikan sifat-sifat manusia. Kemudian ada citraan atau imaji. Nah, citraan yang ada di sini ada citraan visual, kinestetik, dan perasaan. Kalau visual itu ada wajah kelabu dan gerimis. Kalau citraan kinestetik ada menepis dan menggigil, dan citraan perasaan ada perih yang kau derita. Kemudian yang keempat ada bahasa yang digunakan dalam puisi ini itu sederhana tapi mengandung emosional. Dan yang terakhir diksi yang digunakan pada puisi ini mudah dipahami oleh kaum khalayak umum ataupun pembaca. Dan yang terakhir ada puisi kontemporer. Nah, puisi kontemporer ini adalah puisi yang sangat bebas. Kalau tadi ada puisi lama itu terikat oleh aturan-aturan, ada rima dan sajaknya harus terikat dengan aturan, baru juga, tapi yang baru tidak terlalu terikat. Kalau yang ini itu kontemporer sangatlah bebas, jadi tidak terikat atau aturan rima maupun jumlah barisnya. Nah, di dalam puisi kontemporer ini cenderung eksperimental dan menonjolkan kebebasan ekspresi. Contohnya itu ada puisi konkret, puisi beling, dan puisi visual. Nah, di sini ada contoh puisi kontemporer yang berjudul Potret karya Remi Shilado. Nah, ada yang mau membacakannya di sini? Saya. Oke, Mbak Anifatu silakan. Anak-anak berlari-lari lalu bernyanyi. Ambilkan bintangku. Setelah itu berkata, tak, bu, minta uangnya. Semua terdiam tak memperhatikan. Lapar, belum makan. Wajah memelas, 100, 200, 500, 1000 rupiah. Senyumlah sang anak. Dia pergi berlari bernyanyi dari potret bangsa sore ini. Baik, terima kasih Mbak Anifatu. Lanjut ya, makna puisi pada puisi kontemporer tadi, agar kalian mengetahui nantinya ada penugasan juga untuk mengetahui makna gaya bahasa yang digunakan dalam puisi yang Bapak berikan kepada kalian. Nah, puisi yang tadi Bapak tampilkan pada puisi kontemporer ini menggambarkan realitas sosial tentang anak-anak yang hidup dalam kemiskinan. Nah, makna perbagiannya ada anak-anak. Yang pertama itu ada anak-anak berlari lalu bernyanyi. Ambilkan bintang, bu, menggambarkan kepolosan dan keceriaan anak-anak. Nah, yang ambilkan bintang ini merupakan lagu yang melambangkan harapan dan juga impian. Kemudian pada baris yang kedua, Pak, Bu, minta uangnya, yang menunjukkan realitas bahwa mereka itu meminta uang kepada orang tuanya demi bertahan hidup. Kemudian pada baris ketiga ini ada semua terdiam tak memperhatikan. Nah, orang tuanya itu diam dan tidak memperhatikan sosok anaknya, yang menggambarkan sikapnya itu atuh dan tak atuh. Kemudian pada baris selanjutnya menunjukkan kondisi kemiskinan dan penderitaan yang mereka alami, dan seterusnya.
Selanjutnya, gaya bahasa yang digunakan pada puisi kontemporer ini. Yang pertama itu menggunakan ironi. Nah, gaya bahasanya itu lagu ceria tentang bintang bertolak belakang dengan kenyataan lapar atau dan meminta uang, yang tadi digambarkan oleh anaknya itu meminta orang kepada orang tuanya. Kemudian ada kontras. Nah, kontras ini keceriaan anak-anak tadi, dan juga ada kondisi kemiskinan dan kelaparan. Yang selanjutnya yaitu repetisi bunyi dan suasana. Nah, yang pada puisi tadi digambarkan pada garis berlari bernyanyi kembali, yang menegaskan bahwa siklus hidup mereka itu berulang. Selanjutnya ada diksi konkret, yaitu penyebutan nominal. Tadi kan ada 100, 200, 500, 1000 rupiah. Nah, itu menunjukkan nominal uang. Selanjutnya ada nada kritik sosial, yaitu pada potret bangsa sore ini, yang menjadi sindiran terhadap kondisi masyarakat dan pemerintah di zaman sekarang. Selanjutnya, langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama itu, kalian harus bisa menentukan topik ataupun tema yang ingin kalian tulis, karena nantinya tema ini menjadi landasan kalian menulis puisi. Paham? Paham. Selanjutnya, kan temanya sudah ditentukan. Nanti temanya bisa ditulis atau dimasukkan pada ke dalam pikiran kalian. Nah, kan biasanya bisa kalian mengungkapkan perasaan kalian, keresahan kalian, kegelisahan kalian, atau perasaan cinta kalian dengan orang tua dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan tema. Nah, kemudian kalian juga menentukan jenis puisinya. Kan tadi ada 3 puisinya, yaitu puisi kontemporer, puisi lama, dan puisi baru. Nah, itu kalian bisa memilih, karena kan tiap jenis puisi memiliki aturan yang berbeda. Kalian bisa menyesuaikan dengan tema yang kalian pilih. Kemudian kalian menyusun kalimat-kalimat dengan bahasa yang imajinatif. Nah, kalian juga harus memilih kata-kata yang mampu menggambarkan perasaan kalian atau suasana yang sesuai dengan tema yang kalian pilih nantinya, agar tidak bertolak belakang gitu loh. Kayak kalian milih A bahasa yang digunakan Z itu kan kayak jauh banget, kan tidak bisa digambarkan dengan emosionalnya, kurang bisa didalami oleh pembaca ataupun yang membacanya. Kemudian kalian juga menyusun baris dan baitnya. Kalian bisa tentukan kalau puisi lama harus disesuaikan dengan aturannya, harus rimanya sama A yang tadi Bapak jelaskan. Kalau puisi baru masih sedikit terikat. Kalau yang puisi kontemporer bebas, kalian mau pakai rima apa bebas. Kemudian yang terakhir itu revisi dan penyempurnaan. Nah, kalian bisa baca berulang kali puisi yang sudah kalian tulis, lalu kalian bisa kalian baca pasti bisa merasakan apa yang kalian tulis itu sudah sesuai belum dengan apa yang kalian inginkan. Oke, baik nih. Sekarang kita ice breaking terlebih dahulu, karena kalian pada ngantuk gini, lemes gini. Kita ice breaking berdiri semuanya, ayo berdiri. Sambil satu meja siapkan 1 ballpoint di tengah antara teman kalian kanan dan kiri. Nanti kalau Bapak bilang sikut, kalian pegang sikut gini. Kalau Bapak bilang sakit, kalian pegang perut. Kalau Bapak bilang sikat, itu ambil ballpoint di tengah. Cepet-cepetan sama teman kalian, paham? Sikut, sakit, sikat. Paham? Oke. Sikut. Apa dalam lemes ini gimana? Ya semangat dong ya, semangat. Sikut,
Sikap. Enggak, ya kan terserah bapak mau langsung panggil bapak. Jadi tidak urut. Oh iya, iya. Jadi mengetes kefokusan kalian juga di sini. Sikut. Sakit. Sikut. Loh, sikut loh. Sikap. Ulangi ya, ulangi sekali lagi. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Oke, baik, terima kasih. Bisa duduk kembali. Nanti lagi. Ini kita waktunya terbatas, jadi kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan penugasan kepada kalian, yaitu tugas kelompok. Kalian pada membawa HP kan? Kalau kan, ya, bawa kan? Kalau kan nanti yang susahnya kan Bapak tampilkan yang ada dalam barcode tersebut. Nah, nanti Bapak bagikan lembar ini, kalian pilih teman satu kelompok dengan teman kalian 4 orang per kelompok. Nanti Bapak berikan ada 2 lembar nantinya. Yang pertama nanti ada 3 puisi yang Bapak tampilkan. Lalu ini sudah. Nanti kalian mencoret ke arah yang puisi nomor pertama itu termasuk puisi lama atau baru atau kontemporer, yang kedua yang mana, yang ketiga, dan seterusnya gitu, paham? Dan selanjutnya Bapak berikan nanti itu ada menentukan makna dan gaya bahasa yang digunakan pada puisi yang Bapak tampilkan. Nanti kan ada 3 puisi. Ya, ini masih kelompok juga sama. Yang pertama itu ada maknanya itu apa yang seperti Bapak jelaskan tadi, kemudian gaya bahasa yang digunakan kayak gunakan personifikasi, simile gitu, seperti itu, paham? Paham. Silakan bentuk kelompok dengan teman kalian. Sudah. Ya, sama-sama. Seperti itu satu bagus. Ya, sama-sama. Ya. Ini kelompoknya berdua. Sama ini ya nanti ya. Ya. Yang bisa kalian kerjakan, bentar, Bapak tampilkan di depan. Apa terlihat? Terlihat. Baik, Bapak beri waktu 15 menit ya. Cukup? Oh ya, benar. Ya, oh ya. Gimana? Ya, benar. Ya, benar. Seperti itu. Baik, waktunya sudah habis atau sudah selesai semuanya? Oh, sekarang dibacakan ya yang sudah kalian kerjakan, silakan dibaca. Saya akan menunjuk Mas Zain. Silakan. Ya, kamu. Coba bacakan. Yang pertama maknanya Pak. Ya. Puisi tersebut berbicara tentang suatu perjalanan hidup
yang bangkit, suatu kebenaran hidup seseorang yang bangkit dari keterpurukan. Ya, baik. Selanjutnya. Nah, nomor 2, makna kedua itu jika seseorang ingin dihargai hidupnya, ia harus menjaga dua hal, yaitu akhlak dan ilmu. Ya. Kemudian yang terakhir itu puisi tersebut menggambarkan sebuah paradoks dalam kehidupan yang dijelaskan bahwa terkadang kepala jenuh penuh suara menundukkan kebisingan yang ada pada dirinya. Baik, terima kasih Mas Zain. Beri apresiasi untuk baik, sebelum itu bisa dirumuskan terlebih dahulu ya. Jadi satu nanti Bapak nilai. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak memberikan penugasan kepada kalian untuk membuat puisi dengan tema perjuangan. Nah, kalian bebas bisa memilih 3 jenis puisi tersebut. Kalian bebas, bisa puisi lama, puisi baru, dan juga puisi kontemporer. Dapat dimengerti? Ya. Ya. Ini tugas individu ya, teman-teman. Anak-anak. Oke, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini, kalian bisa mengisi refleksi pembelajaran pada pagi hari ini ya. Dapat dimengerti? Ini setelah ini kalian bisa pulang kalau sudah mengisi refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah diisi? Sudah. Oke. Oke, baik. Apakah ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran pada pagi hari ini? Ada? Tadi bahas tentang apa aja? Saya. Oke, Mas Iwan, silakan. Jadi hari ini kita membahas tentang jenis puisi, ada puisi lama, puisi baru, Dan juga kontemporer. kontemporer. Baik, terima kasih. Beri apresiasi untuk Mas Iwan. Oke, baik, terima kasih untuk anak-anak pada pertemuannya pagi ini. Bapak mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata Bapak atau pendapat Bapak yang keliru. Sebelum Bapak tutup, bisa dibimbing berdoa terlebih dahulu. Oh, baik Pak. Siap doa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ini ternyata kita sampai 10.30 ya? Iya. Berapa menit ya? 30. Hah? Pantas. Hanya satu yang tidak masuk ya.